Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata kuliah akuntansi dan pembiayaan agribisnis. Hari ini kita masuk dengan kuliah ke-14 dengan topik perhitungan mengenai biaya pekerja, kalkulasi dan pengendalian. Semoga anak-anak Ibu semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti perkuliahan kita hari ini. Ibu izin share screen terlebih dahulu. Oke, ini adalah materi perkuliahan kita hari ini. Pekerja, perencanaan, dan kalkulasi biaya pekerja. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan mengenai pekerja, baik perencanaan maupun kalkulasi biaya pekerja. Secara khusus, mahasiswa akan mengerti dan memahami definisi dan arti pekerja. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep kalkulasi biaya pekerja. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep pengendalian biaya pekerja. Isi bahan kuliah yang pertama adalah pengantar terkait dengan definisi, yang kedua adalah biaya pekerja, yang ketiga adalah rencana upah, yang keempat adalah teori kurva belajar, dan yang terakhir adalah pengendalian biaya pekerja. Kita mulai dengan yang pertama, apa sih biaya pekerja? Biaya pekerja itu biasanya terdiri dari gaji pokok dan berbagai tunjangan. Apa itu gaji pokok? Gaji pokok untuk suatu pekerjaan yang dilaksanakan disebut dengan tarif dasar atau tarif pekerjaan atau base rate of job rate. Sementara tunjangan atau fringe benefits juga merupakan unsur penting dari biaya pekerja. Apa saja komponen tunjangan? Komponen tunjangan biasanya berkaitan dengan tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan perumahan, dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari tentang produktivitas pekerja. Produktivitas pekerja didefinisikan sebagai ukuran prestasi kerja dengan menggunakan usaha manusia sebagai tolak ukur. Produktivitas adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seorang pekerja. Bagaimana mengukur produktivitas pekerja? Sering disampaikan bahwa produktivitas pekerja itu berkaitan dengan tingkat kecepatan kerja yang diamati pada saat karyawan atau pekerja itu bekerja, atau dalam konsep akuntansi sering disebut dengan laju prestasi atau tingkat prestasi. Tingkat prestasi tersebut diterapkan pada tugas tertentu untuk memperoleh waktu normal, yaitu waktu yang dibutuhkan dari seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan tingkat kecepatan normal. Kemudian ada rumus terkait dengan rasio efisiensi produktivitas atau productivity efficiency ratio yang berguna untuk mengukur keluaran atau output dari setiap pekerja dalam perbandingannya terhadap standar prestasi. Apa sih contoh rasio efisiensi produktivitas? Misalnya, sebagai ilustrasi, jam kerja standar seorang pekerja untuk menyelesaikan satu produk adalah 4.000 jam kerja, ya. Tetapi jika kemudian produk tersebut bisa diselesaikan dalam waktu tidak 4.000 jam, tetapi 4.400 jam kerja, maka terdapat suatu rasio efisiensi yang kurang menguntungkan. Kenapa? Karena seharusnya targetnya produk tersebut selesai dalam waktu 4.000 jam, tetapi ternyata lebih lama menjadi 4.400. Maka rasio efisiensinya adalah 90,9%. Begitu pula sebaliknya, jika kemudian ternyata dalam pelaksanaannya, waktu untuk menyelesaikan, produk menjadi lebih cepat, misalnya 3.500, maka nanti bisa dihitung 4.000 dibagi 3.500, kita akan mendapat rasio lebih dari 100. Lalu rencana upah. Tujuan utama dari rencana upah insentif adalah untuk mendorong pekerja menghasilkan lebih banyak memperoleh upah yang lebih tinggi dan sekaligus mengurangi biaya per unit. Rencana atau program ini berusaha untuk menjamin kenaikan jumlah keluaran, memperketat pengendalian atas biaya pekerja dengan menetapkan biaya-biaya per unit yang lebih seragam dan mengubah dasar penggajian dari jam kerja yang tersisa menjadi pekerjaan yang dapat diselesaikan. Nah, ada beberapa metode dalam upah insentif. Jadi sebetulnya ada 3 metode hasil kerja langsung, metode bonus 100%, dan yang ketiga adalah metode bonus kelompok 100%. Jadi ada 3 metode ini, ada satu yang belum tertulis, nanti ditambahkan ya. Kita lihat yang pertama, apa sih metode hasil kerja langsung?
Metode hasil kerja langsung. Salah satu metode upah insentif yang paling sederhana yaitu membayar upah tambahan di atas tarif dasar untuk produksi di atas standar. Standar produksi itu dihitung dalam menit per unit yang lantas dijabarkan menjadi nilai uang per unit. Misalnya, jika telaah waktu atau time studies menentukan bahwa 2,5 menit merupakan waktu standar yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit, maka tarif standarnya adalah si pekerja harus bisa menghasilkan 24 unit selama 1 jam. Jika pekerja menghasilkan 24 unit selama 1 jam, maka pekerja belum mendapat insentif. Tetapi jika nanti pekerja menghasilkan lebih dari 24 unit per jam, maka pekerja akan mendapat insentif upah. Kita lihat yang pertama. Jadi lihat, di sini disampaikan bahwa, tadi disampaikan bahwa targetnya adalah 24. Jadi ketika pekerja nanti menghasilkan lebih dari 24, maka dia akan mendapat bonus. Jika pekerja jika nanti pekerja menghasilkan 20, maka tarifnya tetap sama 7,44. Menghasilkan 22, tarifnya 7,44, penghasilannya tetap 7,44, 7,4 sampai dengan ketika pekerja menghasilkan 24 unit, maka penghasilannya tetap 7,44. Tetapi ketika pekerja menghasilkan 26 unit, maka dia akan mendapat bonus sebesar 0,31. Dari mana dapat 0,31? 0,31 itu diperoleh dari ini ya, 0,31 diperoleh dari 7,44 dibagi 24, jadi 0,31 ya. Maka penghasilannya menjadi bertambah. Tidak hanya 7,44 tetapi 7,44 ditambah 0,31 menjadi 8,06. Maka berapa biaya begitu juga ketika kita bicara tentang 28 ada tarif 0,31 maka 8,06 ditambah dengan ya terus ditambah menjadi 0,31 menjadi 8,64, 9,3 dan 9,92. Ya, karena ini adalah tarif per unit. Maka dia harus dikali 2 dulu ya, jangan lupa ini karena ini per unit sementara unitnya bertambah 2. Maka berapa biaya pekerja ketika kita menghasilkan 20 unit dibagi 7,44 dibagi 20 maka biaya pekerja per unit ada 0,372. Ketika menghasilkan 22 unit, maka biaya per pekerja 0,38. Jadi, ketika menghasilkan 24 unit, biaya pekerja 0,31. Ketika sudah lebih dari tarif standar, maka biaya per unit pekerjanya akan sama. Jadi biaya per unitnya sama, tetapi pekerja mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Overhead pabrik diketahui, jika diketahui ini adalah data overhead pabrik, kemudian overhead per unit ini diperoleh dari 0,48 dibagi dengan 20 ya. Jadi G ini adalah F dibagi dengan A ya. Maka dapatlah overhead per unit. Biaya konversi berapa? Biaya konversi adalah jumlah dari biaya pekerja. Jadi biaya konversi adalah biaya pekerja ditambah dengan biaya overhead pabrik. Ya, demikian jika kita menggunakan metode hasil kerja langsung. Lalu metode selanjutnya adalah metode bonus 100% merupakan variasi dari metode hasil kerja langsung. Bedanya adalah bahwa dalam rencana standarnya bukanlah dinyatakan dalam satuan uang, ya, eee, tetapi, dalam waktu per unit produk. Yang ditetapkan bukanlah tarif upah per unit, melainkan waktu standar yang disediakan untuk menyelesaikan satu unit atau satu pekerjaan, dan pekerja dibayar atas dasar waktu standar dengan tarif upah per jam, bila pekerjaan atau unitnya diselesaikan dalam waktu standar atau kurang. Jika seandainya seorang pekerja menghasilkan 100 unit dalam gilingan kerja 8 jam, sedangkan waktu standarnya adalah 80 unit per gilir kerja atau 10 unit per jam, maka pekerja itu akan dibayar upah dengan tarif per jam untuk 10 jam. Dalam variasi lainnya, dari bonus 100% ini, penghematan waktu dibagi bersama dengan penyelia dan atau dengan perusahaan. Ini adalah contoh perhitungan biaya pekerja dengan metode 100%.
Nama, ini adalah berdasarkan nama pekerja, ini adalah jumlah jam kerja wajib, ini adalah unit keluaran yang dihasilkan oleh masing-masing pekerja. Unit standarnya berapa? Unit standarnya adalah 100. Maka ini adalah rasio efisiensi seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian tarif dasarnya adalah 7,5, maka tarif dasar dikali dengan rasio efisiensi. Ini adalah tarif dasar dikali dengan rasio efisiensi. Total penghasilannya berapa? Total penghasilan adalah F dikali AF dikali dengan jumlah jam kerja. Karena tadi berbasis jam kerja, bukan berbasis unit. Biaya pekerja berapa? Biaya pekerja diperoleh dari data G dibagi dengan data B. Overhead pabrik, jika overhead pabrik diketahui sebesar I, maka kita bisa menghitung overhead pabrik per unit dan kemudian bisa menghitung biaya konversi yang merupakan jumlah dari biaya pekerja per unit ditambah dengan overhead pabrik per unit. Kita masuk dengan metode yang ketiga, yaitu metode bonus kelompok. Bidang industri menerapkan beraneka ragam metode upah insentif. Beberapa di antaranya tergantung pada prestasi pimpinan produksi dari satu departemen atau keseluruhan pabrik. Setiap pekerja dalam kelompok tersebut menerima upah per jam untuk produksi sampai tarif standar keluaran. Unit-unit yang dihasilkan di atas jumlah standar dianggap sebagai penghematan waktu bagi seluruh kelompok. Jadi, masing-masing akan menerima pembayaran bonus untuk waktu itu, di samping menerima pembayaran upah untuk jam kerja standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini adalah bonus metode perhitungan dengan bonus kelompok 100%. Setiap kelompok misalnya terdiri dari 10 orang, produk standar adalah 50 unit atau 400 unit per shift. Jadi 50 unit per jam atau 400 unit per shift, di mana satu kali shift adalah 8 jam. Jadi 50 dikali 8 adalah 400 unit. Maka misalnya dihasilkan unit produksi 350, 400, jam standar untuk unit yang diproduksi 350, 70, 80 ya unit standar, 425, 425 jam standar 85, 450, 90, ketika menghasilkan 500 maka jam standarnya adalah 100. Upah kelompok tetapnya adalah 800. Bonus penghematan jam kerja masing-masing $10. Maka ketika dia menghasilkan sampai dengan 400 itu belum dapat bonus, tetapi ketika menghasilkan lebih dari 420 maka akan mendapatkan bonus ya. Bonusnya dapat dari mana? Penghematan jam kerjanya berapa? Ini jam standar 85 ya. Jadi jam standar untuk unit yang diproduksi kalau di sini 70, di sini 80, di sini 90, maka 85, 5 dikali dengan 10 jadi 50. Kemudian kalau ini lebihnya adalah 100, 100 kali 10 kali 100, 10 kali 10 adalah 100, kemudian 15, 15 kali 10 adalah 150, lalu 20 sisanya 20 kali 10 adalah 100. Maka total pendapatan kelompok adalah yang 800 ditambah 8, 800, 800 ditambah 0, 800, 800 ditambah 50, 850, sampai dengan terakhir 800 ditambah dengan 200 menjadi 1000. Biaya pekerjanya berapa? Biaya pekerja diperoleh dengan membagi antara kolom E dibagi dengan kolom A. Jika diketahui biaya overhead per unit sebesar ini, maka kita bisa menghitung biaya konversinya sebagai jumlah dari biaya pekerja per unit ditambah dengan biaya overhead per unit. Kemudian, terkait dengan standar waktu, maka kita juga akan mempelajari teori kurva belajar. Rencana upah insentif mengasumsikan bahwa uang bonus menggairahkan kaum pekerja untuk mencapai tingkat produktivitas lebih tinggi. Nah, keinginan pekerja untuk mencapai tingkat produktivitas lebih tinggi itu masuk ke dalam teori kurva belajar atau learning curve theory, yang menyatakan bahwa setiap kali jumlah kumulatif unit yang dihasilkan dilipat gandakan, maka waktu rata-rata per unit akan berkurang dengan suatu persentase tertentu. Ini adalah contoh perhitungan teori kurva belajar. Misalnya kalau hanya dihasilkan satu unit, rata-rata kumulatif jamnya adalah 10, maka estimasi total jam kerja yang dibutuhkan adalah 10 jam. Jika dihasilkan 2, rata-rata kumulatif jam dibutuhkan 8, maka 2 kali 8 adalah 16. Ketika menghasilkan 4, rata-rata 6,4, 25. Jadi ini maksudnya adalah
Ketika kita menghasilkan produk lebih banyak, tetapi kita membutuhkan waktu yang lebih sedikit gitu untuk bisa menghasilkan produk dengan jumlah yang lebih banyak. Selanjutnya ini adalah organisasi dalam pengendalian biaya pekerja. Seperti kita ketahui ketika kita bicara pekerja, maka, pekerja itu sebetulnya berkaitan dengan departemen personalia. Tetapi tidak hanya departemen personalia yang berkaitan dengan pekerja, terkadang dalam, perusahaan-perusahaan besar, ada berbagai hal, misalnya ada departemen kesehatan, berkaitan dengan perencanaan produksi, berkaitan dengan departemen produksi sendiri, departemen biaya misalnya, mungkin ada departemen telah waktu dan gerak. Jadi artinya apa? Organisasi pengendalian biaya pekerja tidak hanya berkaitan dengan departemen personalia, tapi dengan hampir semua departemen yang ada di dalam perusahaan. Demikian perkuliahan kita hari ini. Eee, Mahasiswa saya minta untuk mengerjakan tugas yang ada di bahan kuliah yang sudah saya sampaikan di e-learning. Tugas dikumpulkan paling lambat minggu depan, dan keterlambatan terhadap pengumpulan tugas mengakibatkan tugas yang akan disampaikan mahasiswa tidak dinilai. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.